Bahar bin Smith dituntut hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Kegaduhan di ruang sidang sempat terjadi selepas JPU membacakan tuntutan. Bukan lidah yang berbicara, maka rektor yang berbicara, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saudara-saudara bangsa Indonesia, kalau memang bekerja sama, bangsa Indonesia bukan bangsa yang lembek, bukan bangsa yang kalah, bangsa yang kuat. Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah, bahwa kita bangsa yang kalah. No, kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah. Kita harus jadi bangsa yang menang. Dan kita akan menang, kita akan kuat, kita akan bangkit. Ikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini, dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Saya terima tantangan yang keempat. Telah preman, telah kekerasan. Ingat, kau bilang kau punya telah kekerasan. Kau bilang siapa beli, kau borong. Saya, Bahar bin Smith, mengalir dalam tubuh saya 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. Saya akan tahan kamu dengan celah yang keempat, yaitu preman. Baik, 1. Saya orang Islam, bukan iblis. Sampai kiai kok katakan iblis. Turun. Tinggal tembayai. Saya orang Islam, bukan iblis. Turun. Orang Islam katakan iblis. Turun. Pun Pak. Pengajian kok. Turun. Itu bukan usahawan kiai kalau ngomong iblis. Bukan sahabat kiai. Kurang tahu.
Saya sebentar di Tanara, saya udah arah pulang, saya ditelepon. Sebenarnya saya nggak mau datang di Mentara. Saya ditelepon oleh panitia dan mengatakan bahwa saya nanti kalau Habib nggak datang, gimana acara kita ini ditekan. Saya nggak tahu kalau ngomongnya itu benar ditekan atau enggak, karena saya orangnya paling nggak bisa ditantang. Kalau ada aparat yang mau tekan acara, pasti saya datang acara tersebut. Saya nggak tahu ditipu, nggak tahu benar, nggak tahu enggak ditekannya, sehingga saya datang. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena istiqan saya kepada kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Intinya sedikit yang saya sampaikan. Sampai tadi panitia ini ngomong, walaupun Habib ceramah nggak apa-apa, ya udah saya bisa ceramah, udah datang, cukup lihat oleh saya. Panitia yang ngomong, bagaimana kalian? Laki-laki itu dipegang omongannya. Saya semalam ceramah di Jakarta Sulawesi baru sampai pondok jam 8 pagi, udah banyak tamu, berangkat lagi ceramah. Tadi dia ngomong, walaupun Habib datang cuma duduk aja, ini sudah duduk. Duduk ya. Tadi dia ngomong, ingin sampaikan kepada PWI Laskar Setan yang ada di sini. Di sini. Ya. Dan antek-anteknya siapapun, mau polisi kayak yang dukung, mau tentara kayak yang dukung, mau jawara kayak yang dukung, siapapun yang mendukung, kita orang nggak pernah cari musuh, betul? Betul? Pernah nggak kita cari musuh? Kita orang nggak pernah cari musuh. Kita orang nggak ngarep ada musuh, nggak mau cari musuh. Tapi kalau musuh datang duluan, ingin menghalangi, ingin menghalau, ingin membubarkan, maka kami tidak akan lari. Kami akan berjuang, tak akan berhenti sampai mati, tak akan mundur walaupun jasad kami harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, hidup rakyat. Oleh karenanya saya tanya, siap lawan ormas pemecah belah bangsa? Siap lawan Laskar Setan yang suka mengadu domba? Siap lawan? Maju atau biarkan? Maju atau biarkan? Siap hancur? Kurang keras, siap hancur? Siap mati? Siap binasa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 tahun kemudian, Roma merasa bersedih mendengar masih ada oknum-oknum Habib yang berdakwah dengan cara yang dulu dikritiknya. Roma menggunakan contoh-contoh yang memang bodoh. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Menurut Roma, doktrin semacam itu tidak baik bagi umat Islam. Roma dan Al-Asquri juga membahas ayat-ayat Al-Quran yang disalahartikan sehingga seolah-olah Allah mensucikan keturunan Nabi Muhammad, padahal maknanya sesungguhnya jauh dari itu. Seperti Anda lihat, Roma tidak sedang menyerang Habib. Dia hanya menyatakan Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum. Penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Lawan saya presiden bukan bupati. Saya tidak akan mundur. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Saudara, kita bersama akan menghadapi maling-maling itu
dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Karena saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau. Cat rambut sendiri gitu. Enggak, karena itu dia sebagai seorang habib atau ulama atau pemuka agama, dia kelihatan agak beda dengan gaya rocker kan, rambut panjang, pirang, dan tampilannya. Sebenarnya kalau misalnya gaya rocker juga ada yang siapa ya? Nggak ada. Rambutnya panjang juga. Nggak ada. Siapa? Gus Miftah. Ya kan? Itu kan gayanya rocker juga. Tapi enggak. Ya udah. Ya. Saya cuma bilang dia sih memang kelihatan exceptional gitu, agak berbeda dari yang lain, dan dia dianggap sebagai perwakilan ustadz muda yang Habib. Ingat nggak, Habib itu adalah dianggap oleh sebagian orang sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ya. Iya. Jadi dan bahkan sebagian orang mengatakan kalau dia keturunan Nabi Muhammad, maka dia tuh bersih dari dosa. Jadi nggak pernah melakukan kesalahan. Suci lah. Nah, masalahnya ini berkebalikan dengan title Habibnya yang katanya dianggap suci. Kenapa karena tuh? memang dia terlibat dalam berbagai tuduhan, misalnya entah tuduhan ujaran kebencian, terus ada juga dia pernah kena kasus penganiayaan anak atau remaja. Jadi dia menggombolannya itu kan, tuh ya menganiaya seorang remaja lah. 2 orang kayaknya. 2 orang, iya. 2 orang remaja itu ngeledek dia. Yang emang ini juga sih. Ngeledek dia terus dibawa diculik tuh 2 remaja itu ke markas dia di Kemang Bogor itu, dipukulin, ditendang. Iya. Tapi yang sekarang nih yang paling menarik adalah kasus ini yang model Helwa Bahmit itu kan. Iya, jadi 15 November lalu ini, jadi gini ceritanya. Yeah. Jadi ada muncul model cantik asal Kepulauan Sula, Maluku Utara, namanya Helwa Bahmit. Oh, model. Ya, dia tuh speak up bang di akun Instagramnya tanggal 15 November. Tapi yang lebih jauhnya dia ada jadi narsum di podcastnya Dr. Richard. Oh. Gitu. Nah, awalnya di tanggal 15 November itu dia nge-up postingan foto dia sama Bahar Smith nih nikah. Tapi tulisannya gini, captionnya Happy Anniversary ya gitu. Happy Anniversary saya. Yang pertama, jadi 1 tahun pernikahan tuh bang. Happy Anniversary dari aku istri sirihnya kan, istri sirihnya kan. Oh, dia sebut istri siri. Dia tuh istri Jangan siri. Siri. Oh iya Siri, sorry. Dia Siri. Nah, terus di captionnya itu dia bilang kayak pokoknya dia cerita dia nih kayak dia tuh kayak nggak dianggap, kayak dianggapnya cuma istri simpanan, sama dia ditelantarkan, isi dari captionnya itu. Intinya selama hamil tuh dia nggak pernah diperhatiin, maksudnya datang pergi seenaknya. Nggak, di captionnya dia bilang begitu. Iya, di captionnya dia bilang kalau dia happy ini anniversary. Happy anniversary, bla bla bla. Sayang nggak gitu? Sayang. Iya, happy anniversary dari pernikahan yang kamu sembunyikan, kalau nggak salah kayak gitu. Terus abis itu saya ngerasa selama nikah bukannya happy malah sengsara gitu. Penonton bisa lihat deh di akun Instagramnya si Helwa ini, kayak gitu. Nah, terus akhirnya pada 16 November dia ceritain lah, dia bikin postingan baru lagi bang. Oke, sehari kemudian ya? Iya, dia baru ceritain kronologinya gimana dia sama si Bahar ini bisa nikah gitu. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya, ini aku rangkum aja ya, karena kan fullnya tuh ada di podcastnya Dr. Richard ya. Jadi awalnya itu si model sama Bahar ini, Helwan ya? Ya Helwan ini sama Bahar nih ketemu lah di daerah yang di daerahnya Helwa itu di Maluku Utara. Di Maluku, karena si Bahar Smith itu lagi ada acara di sana. Singkat cerita ya mereka kontekan, mereka chat-chatan segala macem. Nah si Helwa ini kan tahu kalau misalnya Habib Bahar ini kan punya istri ya. Jadi kayak abis cecetan dia kayak nanya, ini bukannya punya istri gitu. Habib bukannya punya istri. Ini bahasa aku aja ya. Habib bukannya punya istri. Kata Habibnya, dia ngasih foto surat pengajuan cerai, tapi cuman sekali lihat doang. Mungkin mau ngebuktiin kayak udah cerai dong. Tapi ini cuma chat sekali lihat. Jarak jauh kan ya? Iya, chat jarak jauh. Nah,
karena sekali lihat si Helwa ini nggak bisa nge-save dong. Iya. Ini apa bukti perceraiannya Nge-screenshot itu lah ya. nggak bisa nge-screenshot. Kenapa? Karena kan sekali lihat Kalau foto yang sekali lihat doang kalau Bang. mode sekali lihat emang nggak bisa di screenshot Bang. Nggak bisa di screenshot. Oke. Nah, Maaf ya penonton, saya agak bodoh nih. Enggak ya. nah abis dari situ kan Helwanya jadi percaya, oh iya berarti sama istrinya udah cerai. Akhirnya makin intens lah Bahar Smith ngedeketin si Helwa ini sampai akhirnya ngasih bunga. Bunganya tuh ada tulisannya kalau nggak salah tuh, dari aku yang diam-diam bohong mencintaimu atau gimana ya. gitu kata-katanya. Iya katanya Bamba. gitu Bang. Mulai intens, akhirnya itu tuh mereka kenalnya September Bang. September 2024 2024. September abis dari ngasih bunga itu akhirnya dilamar tuh si Helwanya Tapi sama bukannya Bahar Smith. katanya Bahar tuh niatnya sebenarnya nyariin jodoh Iya. buat si Helwa, tapi ternyata maksudnya niat cari jodoh itu buat dia dirinya sendiri. sendiri. Iya, terus Yang bilang niat dia untuk cariin jodoh. Bahar. ya cara Kan bisa PDKT-nya aja. gitu. Kita mah cowok-cowok begitu ngomongnya. Iya. Buaya gitu ya. Buaya. Cara PDKT-nya gitu. Ini karena singkat aja Cowok-cowok jadi emang buaya gitu ya guys. Buaya gitu kan ya. Pura-pura aja kan. Ya, juga. dia enggak maksudnya. Oh iya. Terus habis itu dilamar, Bang. Tuh hati-hati Dilamar. Agatha ya. Cowok tuh suka gitu. Iya, dilamar terus Helwanya awalnya nolak. Kata Helwanya kayak ya nggak belum mau nikah deh, mau fokus ke karir dulu gitu kata si Helwanya. Tapi entah kenapa katanya Helwa nih kayak kehipnotis gitu Bang. Wih. Tiba-tiba langsung mau di hari yang sama. Ya udah deh, akhirnya diterima. Akhirnya singkat cerita 15 November 2024 mereka nikah siri. Oh, Jadi jadi nggak si- di KUA nggak kecatat ya? Enggak Enggak. catat di KUA karena Kalau kan nikah kan. siri itu sebetulnya kan syarat dalam ini Islam adalah ada apa sih namanya? Ada bukan penghulu, wali. Wali, oh ya. Mereka nikah siri lah. Nah, terus pas di pernikahannya itu, Bahar Smith nih bilang, nih nikahnya private aja deh, gitu. Karena ya kalau misalnya gue publik viral nih, Habib Baharnya malah bilang gini Bang, kalau saya nginjek semut aja viral, kalau misalnya hal kayak gini bakalan viral nanti gimana? Nah akhirnya pas di pernikahannya itu HP tamu undangan tuh diambilin Bang. Oh, jadi ada undangannya? Ada beberapa, Oh my God. dua keluarga. Oh, oke. Terus tamu undangannya HP-nya diambilin, jadi nggak bisa ada foto yang banyak. Jadi fotonya cuman sekilas gitu doang. Oh itu ada fotonya tapi ya? Ada foto, ada ditampilin foto tapi nggak banyak Bang. Kayak Ditampilin di mana? di Instagramnya si Helwa. Oh, Helwa tuh menyimpan ya? Ada foto. Mungkin fotonya. diem-diem ada yang motoin kali ya? Mungkin. Enggak, atau ini kan mungkin bukan dari- sesuatu yang mereka rahasiakan juga sebenarnya. Buktinya mereka ngundang orang-orang kan, keluarga. Ya Private bahwa gitu. keluarga Iya. pada foto-foto mungkin dong. Benar. Jadi bukan disusup-susupin gitu loh. Ya. Oh, oke. Nah, kan Helwanya kan taunya si Habib Bahar udah cerai sama istrinya kan. Nah, abis dari situ ternyata abis dari nikah itu kan pokoknya si Helwa ini kenalnya kan Habib Bahar ini kan kata-katanya manis gitu, perlakuannya penuh perhatian gitu. Akhirnya abis akad itu malah berbeda banget. Malah dia kayak ngerasa ditelantarin, nggak dikasih nafkah tuh cuma seingetnya aja. Katanya. Mereka udah nggak tinggal bareng tapi kan? Enggak, karena Habib Bahar ini sama istri sirinya ini kayak Habib Bahar kan suka dakwah kemana-mana tuh. Jadi kayak jatuhnya kayak LDR tapi kayak ya udah sama Helwa nih ya. sama si Helwa gitu. Udah cuman kayak sekilas doang. Katanya bahkan ketemunya cuman sekali doang. Even pas si Helwanya ini hamil sama ngelahirin itu nggak ditemenin sama si Bahar gitu. Nggak ditemenin. Akhirnya ya Dia dapat ini nggak, si Helwa tuh dapat apa sih? Misalnya ada maharnya, ada oh iya. apa sih? Mahar ya? Ya, karena tadi kan nikahnya nikah siri Bang. Enggak ya? Enggak dapat. Itu dapat. Jadi tuh dia nggak dapat buku nikah kan? Dia cuma dapat surat keterangan nikah. Isinya saya Bahar Smith telah menikahi Helwa bla 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 dengan mahar cincin 2 gram dan berlian, tapi berliannya nggak ada. Habis itu ditanda tangan. Nah, maharnya cuma cincin doang 2 gram. Gondol kucing. Itu nggak tahu tuh, cuman gitu doang. Dan pas Helwanya nanya ke Baharnya, kapan buku nikah kita ada? Udah ada, ntar gampang gitu. Jadi dia cuma punya
kertas aja, surat. Si Helwa minta berlian nggak? Enggak. Kenapa nggak diminta ya? Kan janji. Iya sih. Surat tertulis lagi. Nah itu dia, katanya nggak ada sampai sekarang berlian itu. Helwanya juga nggak ngerasa ya, dia juga nggak dinafkahin gitu. Iya, kayak buat apa gitu Lahiran loh. juga nggak dinafkahin. Akhirnya karena dia udah muak, dia ngerasa ditelantarkan, kayak abis dinikahin terus ya udah tuh ditinggal aja gitu. Akhirnya dia speak up lah ke media gitu, lewat akun IG-nya. Nggak, tapi kan oke, anaknya itu udah lahir belum? Udah 3 bulan. Aduh, udah usia 3 bulan. Jadi kira-kira kan itu menikahnya berapa November? November 2024. Cuman sekali ketemu, mungkin disitulah dia dihamili. Ya. Terus udah pergi. Menurut cerita dia begitu. Pergi. Padahal terus kayak cantik ketemu loh. cuman sekali aja. Padahal cantik kan? Iya, Nah, model. Nah, saya cuman heran dengan kelakuannya Bahar Smith nih. Jadi dia kayak hanya butuh melampiaskan nafsunya sekali, dan Jangan-jangan pas di situ juga ngasih nafkah sekali gitu kali ya? Mungkin kita juga nggak katanya tahu. dia ngasih juga uang kan tadi. Kasih Iya, tapi pas di situ mungkin momennya mungkin, tapi kayak ya udah cuman sekali aja kata dia, ditemuinnya cuman sekali kata si Helwa ini. Dan dia si Helwanya kan menerima Bahar tuh dengan keluarga kan? Iya, karena Helwa pikirnya kan, wih Habib nih, Wis, gitu kan, udah baik. bangga nih ya. Alhamdulillah gitu kan, dan ibunya juga berharap Helwa menikah sama Habib Bahar nih, jadi kan tadinya kan Helwa kan model bang, bajunya pendek gitu kan, seksi segala macem. Ada jadi tuh bisa foto-fotonya? Ada, jadi bisa Oke. lebih tertutup katanya. Pakai jilbab kali Pakai ya? jilbab, lebih baik ajaran agamanya gitu. Nah, Bahar juga membawa keluarga. Di fotonya sih mungkin Ada. ada ya. Aku nggak kenal keluarganya nih. keren lagi deh. Ini Ini keluarga mana? Bahar bukan. Kayaknya keluarga Helwa semua nih. Keluarga Helwa ya benar. Dan sayangnya ketika kasus ini akhirnya viral, yang klarifikasi malah bininya. Mana Malah istri istrinya. sahnya? Istri siapa? Istri Bahar yang pertama. Yang pertama yang kan katanya yang di sekali lihat itu dia ngajuin cerai gitu-gitu. Nah, ternyata ya yang speak up malah istrinya. Berarti kan belum cerai dong sebenarnya kan. Ada yang bilang pas sama Helwa emang udah cerai bang. Tapi pas udah kelar nikah sama Helwa Gak jadi cerai. rujuk. Kayak gitu. Semula udah berniat Udah cerai, tapi ya rujuk akhirnya. Dan Fadlun ini katanya dengan tegas dia membelain suaminya. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Helwa tuh nggak benar. Bahkan katanya Bahar rutin ngetransfer kayak uang apa sih, uang bulanan ke Helwa sama ibunya gitu. Oh, jadi si istrinya Bahar ini tahu. Bu Fadlun. Bu Fadlun ini tahu Bargoitsia. bahwa si suaminya ini udah menikah Nikah lagi. Iya. Tapi dia bilang dikirimin uang kok tiap bulan gitu. Iya, terus juga dia bilang pantau aja ya nanti sampai saya ngejeblosin ibu dan anak itu ke penjara. Astagfirullahaladzim. Iya, katanya gitu. Ngapain? Iya, istrinya malah ini. Jadi yang bikin aku sama Cindy mungkin agak aneh, ini kan yang di-up kan Habib Baharnya nih. Tapi yang klarifikasi bininya. Dan kenapa sampai bawa-bawa maksudnya ibunya Helwa juga gitu loh kan. Maksudnya nih antara 3 aja gitu loh. Nggak, ibunya Helwa muncul kan di... Ada muncul di Dr. Richard. Cuman gini, pertanyaan saya adalah di dalam wawancara itu dia ngejelasin nggak kenapa sekarang setelah 1 tahun baru muncul kan happy anniversary kan tadi ya? Iya. 1 tahun kan dia muncul, ngapain dia? Kenapa? Karena ngerasa ditelantarin, ngerasa nggak dikasih nafkah. Kayak udah titik muaknya mungkin ya bang. Udah sampai udah. Anaknya juga udah lahir kan. Udah 3 bulan itu kan, jadi kayak udah capek banget. Dan mungkin selama ini masih ada orang-orang yang melihat sosok Bahar Smith yang suci, tokoh agama yang bener. Ya, nih gue bongkar aja sekalian deh gitu mungkin. Namanya keturunan Nabi Muhammad. Dianggap suci, dianggap apapun yang dilakukannya pasti adalah langkah yang diridhoi oleh Allah kan. Karena kan si Fadlun ini ternyata juga nge-share yang selain bukti transfer itu ya, itu tuh ada kayak foto-foto kebersamaannya Helwa sama Habib Bahar. Jadi sebenarnya pernyataan Helwa bahwa dia ketemu sama Bahar cuma sekali itu nggak benar, karena mulai dari kata si Fadlun ini nggak benar loh. Nih banyak nih foto yang akhirnya di-share, mulai dari foto Helwa jalan-jalan sama Bahar sampai foto-foto bulan madu itu semua ada ternyata. Kata siapa cuma sekali? Kata siapa cuma sekali, nih banyak
buktinya Wah, gitu. ini menarik nih. Menarik dalam arti siapa nih yang benar ceritanya? Sampai katanya si waktu Bahar nemenin Helwa ke salon tuh ada fotonya bang, kayak jalan-jalan berdua gitu lah, misalkan ala-ala suami istri gitu. Tuh kata si Bu Fadlunnya ada gitu. Jadi nggak, kalau Helwa ngomong cuman sekali doang, ini apa gitu, banyak gitu kok. Helwa belum jawab lagi nih. Belum ya, kayaknya belum klarifikasi. Dan istri pertamanya itu bilang gini bang, yang Mbak Fadlun Fadlun ini ya, jangankan bini lain yang nggak jelas asal usulnya, gue yang stay di sini juga nggak pernah ketemu, jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu, karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Terus lo harus tahu laki lo ini bininya banyak, anak-anaknya banyak. Waduh. Ternyata istri sama anaknya banyak. Waduh. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata istrinya mungkin udah tahu ya, maksudnya si Habib Bahar nih emang nikah, ada anak, nikah lagi ada anak gitu. Jadi kayak aduh. Berlian. Dan bahkan bang, si istri pertamanya nih Bu Fadlun ngomong mau kondo nggak akan keluarin uang sepeser pun. Lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo, gue punya bukti, mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Yes. Ini open relationship ya? Gimana sih maksudnya? Ini jadinya open relationship. Ini open relationship ya? Nah, kita ini kan nggak kepengen jadi sebuah podcast lambe turah. Lambe turah ya, infotainment. Tentu. Nah, saya mau tanya nih, kalau kalian sendiri melihat fenomena ini seperti apa? Boleh? Mau? Jadi ini fenomena yang menarik ya. Kalau menurut aku ngelihatnya kayak ini, kalau kita kupas dari sisi psikologisnya, ada satu, mungkin bukan teori ya, semacam ada namanya moral licensing atau semacam dia lisensi moral. Jadi ketika seseorang tuh ngerasa dirinya udah suci, ngerasa dia udah benar, dia tuh benar-benar bisa melakukan sebuah pelanggaran moral tanpa ngerasa dia nih bersalah. Karena dia berpikir, gue keturunan Nabi Muhammad, gue Habib, I can do whatever I want. Dan dia sama sekali udah nggak mikir dosa sekecil apapun, bahkan sampai tadi dia kawinin wanita lain, bahkan udah punya anak banyak, modal dan lain-lain pun dia tidak merasa itu sebagai pelanggaran moral. Kenapa? Balik lagi, dia suci, dia keturunan Nabi, jadi istilahnya dia punya hak lah melakukan itu. Dia punya hak melakukan itu, dan umatnya pun, para pengikutnya bahkan tetap melihat dia sebagai sosok yang benar gitu loh. Kayak menormalisasi sebenarnya. Iya, kayak kalau misalnya dibilang zina, enggak nikah siri. Enggak kok nikah siri gitu. Siri ya. Cuman kita nggak tahu berapa istrinya kan. Benar. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton, dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka. Yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan
idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat berita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat berita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Nah, dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.